Yang keempat ada juga Sabiani dengan NPM 20/435 dan yang kelima ada saya sendiri sama dengan Artinya Dinasti dengan NPM 20/433. Adapun latar belakang pada pembahasan yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini yakni pendidikan kepramukaan menjadi salah satu bagian penting dalam desain pendidikan Indonesia yang berwujud pada gerakan pramuka. Gerakan pramuka adalah lembaga pendidikan non formal yang memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia. Pendidikan kepramukaan melatih peserta didiknya untuk menjadi generasi penerus yang mandiri, memiliki nilai disiplin tinggi, budi luhur, mampu membangun masyarakat serta berguna bagi bangsa dan negara. Pelajaran baris berbaris seringkali didapatkan saat masih duduk di bangku sekolah besar. Baris berbaris merupakan suatu wujud fisik yang terbuka untuk menanamkan kebiasaan pada cara hidup suatu organisasi masyarakat yang diarahkan kepada terbentuknya kelompok tertentu. Dalam baris berbaris ini, para anggota pramuka dapat belajar tentang kedisiplinan, keterampilan kekompakan, kerjasama tim serta mempertebar rasa kebangsaan. Selanjutnya ada topik pembahasan yang akan kami bahas yakni yang pertama pengertian peraturan baris berbaris, yang kedua ada tujuan baris berbaris, yang ketiga ada manfaat peraturan baris berbaris, dan yang terakhir ada gerakan dalam peraturan baris berbaris. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya yang Dani. Pengertian peraturan baris berbaris. Mengutip dari buku Panduan Resmi Pramuka 2015 karya Zuli Agus Firmansyah, yang dimaksud dengan baris berbaris adalah suatu perwujudan latihan fisik yang ditunjukkan untuk menanamkan kebiasaan agar membentuk watak tertentu. Satu sikap lahir yang diperoleh adalah ketegaran, keseragaman, ketangkasan, kesigapan, kelincahan, keindahan, kerapian, ketangkapan, ketertiban, kewajaran tenaga, kehikmatan, kesopanan, kekompakan, dan ketelitian. 2. Sikap batin yang diperoleh adalah ketenangan, keberanian, ketaatan, kekuatan, keikhlasan, kesadaran, konsentrasi, kesetiakawanan, dan berani berkorban. Tujuan peraturan baris berbaris. 1. Maksud umum adalah suatu latihan awal membela negara dan dapat membedakan hak dan kewajiban. 2. Maksud khusus adalah menanamkan rasa disiplin dan mempertebal rasa semangat kebersamaan. Adapun manfaat peraturan baris berbaris. Yang pertama yaitu menumbuhkan rasa disiplin, menumbuhkan rasa kebersamaan, meningkatkan daya konsentrasi, dan melatih solidaritas. Gerakan dalam peraturan baris berbaris. Aba-aba. Aba-aba adalah suatu perintah yang diberikan oleh seorang pemimpin kepada yang dipimpin untuk dilaksanakan pada waktunya secara serentak atau berturut-turut. Aba-aba, pelaksanaan ketegasan mengenai saat untuk melaksanakan aba-aba. Pelaksanaan yang dipakai ialah A. Gerak, B. Jalan, C. Mulai. Aba-aba petunjuk. Aba-aba petunjuk dipergunakan jika perlu untuk menegakkan maksud daripada aba-aba peringatan atau pelaksanaan. Contohnya, untuk amatina istirahat di tempat. Aba-aba peringatan. Inti perintah yang cukup jelas untuk dapat dilaksanakan tanpa ragu. Contoh, lencang kanan atau gerak. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Najmuna NPM 20/439. Di sini saya melanjutkan materi dari teman saya tentang gerakan dasar baris berbaris. Baik, saya mengundang teman saya untuk maju ke depan mempraktikkan beberapa gerakan dasar dalam pramuka. Baik, gerakan dasar baris berbaris. 1. Sikap sempurna. Aba-aba, siap, gerak.
jari garis garis dengan jadikan celana seperti pandangan lurus ke depan dan bernapas sewajarnya. Itu istirahat. Aba-aba, istirahat tempat, gerak. Pelaksanaan pada sikap istirahat adalah kaki kiri dipindahkan ke samping kiri selebar 30 cm. Kedua belah tangan dibawa ke belakang dan di bawah pinggang. Punggung tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Tangan kanan dikepalkan. Tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan. Kedua tangan dilemaskan dan badan dapat bergerak seperti ini. Yang ketiga, kencang kanan atau besar. Aba-aba, kencang kanan, gerak. Pelaksanaan. Dalam sikap sempurna, sak depan mengangkat lengan kanan dengan jari menggenggam dan menyentuh bahu kiri kanan orang di sebelahnya. Punggung tangan menghadap ke atas, kepala dipalingkan ke kanan atau ke kiri, serta meluruskan diri hingga dapat melihat dada orang yang berada di sebelah kanan atau kirinya. Yang keempat, setengah lencang kanan atau kiri. Aba-aba, setengah lencang kanan, gerak. Pelaksanaan sama seperti pada saat lencang kanan atau kiri, tetapi tangan kanan atau kiri dipinggang atau bertolak pinggang. Dengan siku menyentuh lengan orang yang berdiri di sebelahnya. Pergelangan tangan lurus, ibu jari di sebelah belakang. Yang kelima, lencang depan atau berbanjar. Aba-aba, lencang depan, gerak. Pelaksanaan. Penjuru sikap sempurna dan nomor 2 dan seterusnya meluruskan ke depan dengan mengangkat tangan dengan jarak 1 lengan ditambah 2 kepalan tangan. Sak depan banjar tengah dan kiri mengambil jarak 1 lengan ke samping kanan dan setelah lurus menurunkan tangan dan sikap sempurna kembali tanpa menuju aba-aba. Banjar tengah dan kiri sikap sempurna. Baik, selanjutnya yang keenam, perubahan arah baris berbaris. Yang pertama, hadap kanan. Untuk aba-aba, hadap kanan, gerak. Hadap kiri, gerak. Pelaksanaan hadap kanan atau hadap kiri. Yang pertama, kaki kiri atau kaki kanan dimajukan melintang di depan kaki kanan atau kiri dan dengan berat berpindah ke kaki kiri atau kanan. Yang kedua, tumit kaki kanan atau kiri dengan badan diputar ke kanan atau ke kiri 90 derajat. Dan yang ketiga, kaki kiri atau kanan dirapatkan kembali ke kaki kiri dan kaki kanan. Selanjutnya, hadap serong kanan atau kiri. Untuk aba-aba, serong kanan, gerak. Serong kiri, gerak. Serong kiri, gerak. Pelaksanaan. Yang pertama, kaki kiri atau kanan dimajukan ke muka sejajar dengan kaki kanan atau kiri. Yang kedua, berputarlah arah 45 derajat ke kanan atau ke kiri. Dan yang ketiga, kaki kiri atau kanan dirapatkan kembali ke kaki kanan atau kiri. Yang ketiga, balik kanan. Untuk aba-aba, balik kanan, gerak. Balik kanan, gerak. Untuk pelaksanaan yang pertama, kaki kiri atau kanan dimajukan melintang ke depan kaki kanan atau kiri dan berat badan berpindah ke kaki kiri atau kanan. Yang kedua, tumit kaki kanan atau kiri dengan badan diputar ke kanan atau kiri 180 derajat. Yang ketiga, kaki kiri atau kanan dirapatkan kembali ke kaki kanan atau kiri. Yang keempat, memberi hormat. Dengan aba-aba, siap, gerak. Hormat, gerak. Pelaksanaan yang pertama,
sikap jasmani yang tegak dan pantas, rasa